Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama bendahara gereja atau langsung ke kantor pada saat jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah. Kita bersyukur karena kebangkitan Yesus telah membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hati dan hidup kita. Marilah kita rayakan kebangkitannya dengan bersama-sama menyanyikan lagu pujian. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tahtanya megah. Ibadah Minggu Paskah kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan segala hal yang ada di dunia ini. Meskipun demikian, manusia tetap diajak untuk bisa berdamai dengan diri dan keadaan di sekelilingnya. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kita punya iman dan pengharapan kepada Tuhan yang senantiasa mampu untuk menuntun langkah kita. Kini kita telah didamaikan dan disatukan oleh kebangkitan Kristus, maka mari kita turut hadir dan berperan dalam pemulihan keadaan di sekeliling kita. Mari kita menyanyi dan kita lantunkan pujian. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing hati kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari Jumat malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas patku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara,
Ada pepatah Jawa yang mengatakan, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Artinya apa? Artinya, kalau berani, tetaplah berani. Kalau takut, jangan merasa berani. Maksudnya apa pepatah ini? Maksudnya ialah ingin memberikan peringatan supaya dalam bertindak atau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah atau ragu-ragu. Pepatah ini mengajak orang untuk berani bertindak dan melangkah, tentunya dengan mengukur kemampuan diri. Keberanian untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan akan menentukan bagaimana jalan hidupnya nanti. Saudara, contohnya adalah ketika ada seseorang yang ingin memulai usaha, maka yang harus dilakukan adalah memantapkan hati untuk melangkah dengan satu keyakinan. Apa jadinya jika usaha yang baru akan dimulai itu diawali dengan keraguan? Tentu segala sesuatu yang dimulai dengan keraguan tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Pepatah Jawa tadi bisa menjadi peringatan dan pegangan. Jika kita berani memulai usaha, maka jangan takut untuk mencoba dan mengembangkan. Tetapi jika kita takut menerima segala akibat dan konsekuensi dari usaha tadi, ya jangan berani-berani untuk membuka usaha. Begitulah kurang lebih pepatah Jawa tadi agar dapat dipahami. Intinya, kalau ragu-ragu nantinya akan membuat seseorang tidak bisa melangkah karena selalu dibayangi dengan rasa takut, cemas, khawatir, tidak percaya, dan sebagainya. Jemaat yang terkasih, persis seperti pada bacaan kita saat ini, menceritakan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid, tetapi ada satu orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Siapa itu? Ia adalah Thomas. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 tadi dicatat bahwa suasana pada saat itu mencekam. Injil Yohanes mencatat hal itu dan membuat para murid Yesus menjadi takut. Sehingga mereka memilih berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci. Tetapi kemudian datanglah Yesus di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid. Dan apa yang terjadi? Dari yang semula para murid dipenuhi ketakutan, lalu mereka bersukacita karena melihat Yesus. Para murid percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka dan sungguh sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera dan sukacita, serta melenyapkan kekecewaan, keraguan, was-was, dan ketakutan. Saudara, berbeda dengan Thomas, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Kemudian para murid menceritakan kepada Thomas tentang kebangkitan Yesus, termasuk juga perjumpaan mereka dengan Yesus. Tetapi karena tidak melihat langsung, Thomas tidak percaya sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya Yesus kembali menampakkan diri dan Thomas diberi kesempatan untuk membuktikannya secara langsung. Thomas akhirnya percaya
dan menyembah Dia, ya Allahku dan Tuhanku. Saudara, disadari atau tidak, terkadang sikap seperti Thomas tadi juga sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak akan percaya sebelum membuktikannya. Tetapi tidak semua hal bisa dibuktikan dan dinalar dengan logika akal pikir kita. Soal kebangkitan Yesus, cukuplah dengan iman kita meyakini kebenarannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya." Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita percaya karena melihat, ataukah kita percaya walau tidak melihat? Dari bacaan Injil jelas terlihat bahwa kebangkitan Yesus telah membawa pemulihan dari rasa takut menjadi berani, dari yang semula ragu menjadi yakin, dari yang hidupnya cemas sekarang menjadi sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak dan ada pesan yang disampaikan oleh bacaan kita saat ini. Beberapa pesan yaitu, pertama, dengan percaya akan kebangkitan Yesus, artinya kita juga percaya bahwa Yesus hidup. Kedua, kebangkitan Yesus menjadi bukti nyata kasih Kristus kepada kita manusia berdosa. Lalu ketiga, kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan, sebab Yesus hadir memberi damai sejahtera dan meyakinkan kita. Dan yang keempat, kita selalu merasakan sukacita dan punya pengharapan karena Tuhan sendiri yang menjanjikan keselamatan itu bagi kita. Dan yang terakhir, 5, kita dimampukan untuk bersaksi dan mewartakan kasih Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, kita telah didamaikan dan disatukan karena kebangkitan Yesus. Kini, maukah kita menerima tugas pengutusan darinya sebagai respon syukur kita karena kasih-Nya yang begitu besar? Ingat pepatah Jawa tadi, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Nah, jika dari awal kita sudah menyatakan diri bahwa kita percaya dan akan menjadi pengikutnya, maka ya jangan ragu-ragu. Jangan setengah-setengah dalam mewartakan kasih Tuhan. Beranilah untuk menyatakan iman percaya kepada orang lain dan beranilah untuk menghadapi segala akibat konsekuensinya. Sebab Yesus telah bangkit dari antara orang mati akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami bersyukur akan kebangkitan Yesus, membuat hati kami yakin, percaya, berani, tidak was-was, tidak khawatir, karena Engkau menyertai. Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau berkati seluruh umat Kristiani, Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami yang tengah bekerja, anak-anak kami, lebih-lebih ketika nanti memasuki masa liburan. Berkatilah kami sehingga kami dapat menghadirkan sukacita, penghargaan dan hormat menghormati kepada saudara-saudara yang saat ini sedang berpuasa dan memasuki bulan Ramadan. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara Indonesia, jikalau sebentar lagi saudara-saudara kami mengadakan Idul Fitri, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pulang, mudik, kiranya berjalan lancar, begitu juga saudara, anak-anak, dan siapapun yang pulang dan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Dasar persembahan kita dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita iringi persembahan kita dengan lantunan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang engkau limpahkan. Berkat yang telah engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita diutus oleh Tuhan untuk senantiasa hadir menjadi pembawa damai bagi sesama ciptaan Tuhan. Teruslah berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan keadaan. Jangan ada lagi perpecahan atau perseteruan, tetapi biarlah kita hidup dengan saling percaya, saling mengasihi, dan saling menopang. Sebab damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus melalui kebangkitannya telah menyatukan kita.
Kita lantunkan pujian, mari kita menyanyi. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, siap sedialah untuk menjalankan tugas pengutusan dan sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.